Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali bersama saya Ki Jabar Wisnu. Semoga para penonton dimanapun berada selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dimudahkan segala urusan dunia dan akhiratnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Lalu sholat maghrib yang keempat. Sholat maghrib kejadiannya kepada Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa alaihissalam sama Allah diberikan mukjizat yang sangat luar biasa sekali. Bahkan orang sudah mati pun bisa dihidupkan. Orang buta dari bayi pun bisa melek. Dalam dunia pengobatan beliau sangat luar biasa. Penyakit apapun sembuh. Tapi apakah Nabi Isa itu sombong? Bahasanya nih gua bisa begini, bisa begitu. Enggak. Nabi Isa selalu rendah hati, tidak pernah menyombongkan diri. Nabi Isa selalu memohon kepada Allah dari segala sifat-sifat yang mengarah kepada kesombongan. Nah, artinya di sini hikmah yang dapat kita ambil adalah sikap rendah hati, alias tidak sombong. Seandainya kita memiliki kecerdasan, ya jangan disombongkan kecerdasan tersebut. Ya, seandainya kita memiliki harta, ya jangan kita sombongkan harta tersebut. Seandainya kita memiliki kekuatan, kegagahan, kanuragan, kedikjayaan dan sebagainya, ya kita jangan menyombongkan itu. Karena apapun yang kita miliki hakikatnya adalah milik Allah. Jadi manusia tidak punya hak untuk sombong. Karena apa? Bahayanya sombong atau sebutir debu saja dalam hati ada kesombongan, maka Allah haramkan kita masuk ke dalam surga. Ya sebab apa? Yang berbuat kesombongan pertama kali adalah iblis. Jadi kalau ada manusia yang sombong berarti anak buahnya iblis. Sebab yang memiliki sifat sombong itu ya iblis. Sehingga Allah murka, Allah ngusir iblis dari surga karena sebuah kesombongan. Itulah hikmah yang dapat kita ambil dari sholat maghrib. Makanya sebelum sholat atau sesudah sholat kita harus ingat, hati kita harus bisa bersikap seperti Nabi Isa alaihissalam. Jangan sombong hidup di dunia ini. Karena kesombongan itu akan menjauhkan diri kita dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan menjauhkan diri kita dari karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang terakhir, yang kelima, yaitu sholat isya. Sejarahnya Nabi Musa alaihissalam ketika dikejar-kejar oleh Raja Fir'aun dan tentara-tentaranya. Nabi Musa beserta umatnya, hanya beberapa lah yang pengikutnya, itu dikejar-kejar oleh Fir'aun. Maksudnya ingin dibumi hanguskan, ya ingin dimusnahkan lah ya. Gitu. Sehingga setelah perjalanan yang sangat melelahkan, dengan niatan itu membawa umat, ingin menyelamatkan umat sejauh mungkin dari kejaran Fir'aun, nggak taunya malah mentok di pinggir pantai. Dan ini mustahil kembali. Kalau kembali yang dihadapi adalah Raja Fir'aun. Kalau terus laut udah mentok, mau bagaimana lagi? Ya disitulah Nabi Musa alaihissalam berdoa memohon pertolongan kepada Allah, yang pada akhirnya singkat cerita mereka Jibril diutus menyampaikan wahyunya kepada Nabi Musa untuk memukulkan tongkatnya kepada laut. Ya setelah dipukulkan akhirnya laut terbelah
daratan terlihat, ya Nabi Musa dan umatnya melanjutkan perjalanan. Nah, setelah sampai di tepi sana, Raja Firaun itu di tengah laut. Saat itulah Firaun baru sadar bahwa Tuhannya itu benar, tetapi sudah telat. Maka sama Allah badannya saja yang diselamatkan, kemudian lautnya itu disatukan kembali. Ya udah, semuanya musnah di tengah laut. Dan pas waktunya sholat Isya, saat itulah bersyukurnya Nabi Musa alaihissalam sujud syukur kepada Allah SWT atas segala pertolongannya. Nah, artinya kita sebagai manusia, makhluk Allah SWT, pasti kita seringkali mengalami hal atau problem-problem yang sangat berat. Itu pun sama halnya dengan kejadian Nabi Musa. Apa Nabi Musa tahu ketika udah mentok di ujung di pinggir pantai, apakah tahu Nabi Musa bahwa laut itu akan terbelah? Kan tidak tahu. Sama halnya dengan kita ketika menghadapi masalah, apakah kita tahu nanti solusinya apa? Ya kita nggak dituntut untuk mencari solusi, kita dituntutnya sama Allah suruh beribadah. Nanti Allah akan datangkan solusinya untuk kita. Makanya kita harus selalu memohon pertolongan kepada Allah. Ya karena na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi kita hanya kepada Allah, kita memohon pertolongan kepada Allah, kita bergantung diri, hanya kepada Allah kita berlindung dari segala godaan setan yang merusak hati dan pikiran kita. Itu sejarahnya Nabi yang 5. Hanya ketika kita akan melakukan sholat maupun setelah melakukan sholat, kita harus ingat kepada sikap ketakwaan dari 5 nabi tadi. Ketika kita sholat subuh, ya kita mohon ampun kepada Allah atas segala dosa-dosa kita yang kemarin-kemarin. Ketika sholat zuhur, itu Nabi Ibrahim, berarti kan kita harus totalitas pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Gak usah mikir ini, gak usah mikir itu, pokoknya total, semuanya Allah yang ngatur, semuanya Allah yang mengurusi. Kemudian sholat asar, ya kita ingat kepada Nabi Yunus alaihissalam, ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu patuh, tunduk, sujud, mengikuti apapun yang diperintahkannya. Dan sholat maghrib, berarti kepasaran dirinya adalah kita tidak boleh sombong. Nabi Isa alaihissalam itu tidak sombong. Kemudian sholat Isya, yaitu Nabi Musa alaihissalam dengan sikap bersyukurnya kepada Allah. Kita harus selalu berterima kasih kepada Allah dalam kondisi apapun. Intinya bahwa kita melakukan sholat ini itu betul-betul menyerahkan diri kepada Sang Pencipta. Jadi wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah di situ kita berarti harus betul-betul komitmen, dalam hati kita komit bahwa apapun yang terjadi dalam hidup ini itu semata-mata semuanya sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita harus secara totalitas, kita harus mensauri tauladani ketakwaan para nabi-nabi yang saya sebutkan tadi. Dan sesuai hadis riwayat Bukhari dan Muslim adalah sebagai berikut. Itulah kupasan singkat tentang sholat berdasarkan sudut pandang Thariqah.
Yang ketiga, sholat berdasarkan sudut pandang hakikat. Di sini yang bertugas adalah ruh. Artinya ruh harus sadar. Aku harus sadar bahwa aku ini ketitipan badan kasar, yaitu jasad. Oleh karena itu, ruh harus dapat mengendalikan jasad. Di mana waktunya sholat, ya ruh harus mengajak kepada si jasad itu untuk melaksanakan. Siapa yang berdiri ketika sholat? Yaitulah tulang belulang kita, tulang tengkorak kita. Coba saja kalau tubuh kita tidak ada tulangnya, ya udah bagaikan karung tanpa isi. Itu yang berdirinya itu adalah tulang. Kemudian ketika kita ruku, siapa itu yang sedang sholat? Yaitu kita mengajak kepada otot-otot kita. Karena kalau otot tidak ada, kita tidak mungkin bisa ruku. Yang membuat kita bisa ruku itu karena badan ada ototnya. Kemudian ketika kita sujud, siapa yang sedang sholat? Yaitu darah kita. Darah kita yang mengalir, itu yang suruh sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ketika duduk, siapa yang sholat? Yaitulah daging kita. Makanya daging tubuh kita ini beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tugasnya si ruh mengajak bebarengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena di dalam badan ada nempel ranjau 4 nafsu. Jadi 4 nafsu itu nempelnya adalah di badan jasad ini, bukan di ruh. Kalau ruh tidak ada apa-apanya, ruh tidak pernah sakit, ruh tidak pernah mengeluh, tidak pernah susah. Yang susah itu adalah raga kita atau jasad kita. Makanya ruh mengajak kepada si jasad untuk melakukan ibadah. Ketika kita at-tahiyat, asyhadu alla ilaha illallah, tangan kita menunjuk. Ini hakikatnya apa? Ini hakikatnya menyadarkan kepada diri kita bahwa kita ke dunia ini itu berasal dari mana? Jasad, berasal dari tanah. Kita memang hasil hubungan antara ayah dan ibu. Sperma ayah dan sel telur ibu dari mana? Ya dari makanan, dari nutrisi, dari karbohidrat, dari vitamin, dari makanan yang dimakan. Dan makanan yang dimakan itu dari mana? Ya dari hasil bumi, dari tanah. Ketika mereka bercampur, nitis, jadilah jabang bayi, yaitu diri kita. Jadi hakikatnya diri kita ya dari tanah. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus sadar bahwa kita sekarang hidup di atas tanah. Sehari-harinya kita makan minum pun dari tanah. Ya, jadi kita jangan menyombongkan diri. Semuanya itu hasil dari tanah. Semuanya itu hasil dari orang lain. Baju yang kita kenakan dari siapa? Ini juga tanah, semuanya dari tanah. Baju dari benang, benang dari kapas, kapas ditanam di mana? Ya di atas tanah. Jadi diolah oleh petani, diolah oleh pengrajin, jadilah kain. Akhirnya ada di badan kita. Ya, makanya kita tidak boleh sombong. Karena kita lahir juga diurus oleh banyak orang, nanti kita mati pun akan kembali ke tanah, itu juga akan diurus oleh orang. Jadi jangan bicara asal tidak butuh orang lain, omong kosong. Manusia itu sesungguhnya butuh pertolongan orang. Mulai dari baju yang kita pakai, mulai kita lahir, sampai kita meninggal nanti yang gotong siapa, yang gali kuburan siapa. Emang kita bisa ketika kita mati gali kuburan sendiri? Tetap jasa orang lain. Makanya ketika kita menunjuk, ini menyadarkan diri. Jadi satu, kita tidak boleh sombong. Kedua, kita harus menghargai orang lain. Karena kita tidak mungkin bisa hidup tanpa orang lain. Jangan bilang saya tidak butuh orang lain, itu omong kosong. Makanya
Islam mengajarkan kita untuk selalu rukun, kita harus selalu bersama, kita harus selalu baik kepada tetangga maupun kepada siapapun, hablum minanas. Dan disitulah aplikasi penerapannya ketika kita menyadari bahwa kita hidup di dunia ini tidak boleh sombong, karena segalanya kita asal dari tanah, kita makan dari tanah, dan kita akan kembali kepada tanah. Itulah maknanya menuju ke sana. Itu hakikat, dan ini hanya isyarat. Terserah orang mau begini, ya terserah. Intinya sih ke sana. Ya iya, kalau orang itu punya tangan bisa nunjuk lah. Kalau tangannya diamputasi bagaimana? Apa sholatnya sah? Ya sah tetap. Kenapa? Yang sesungguhnya sholatnya itu adalah ruhnya, bukan raganya. Lalu, kenapa dalam doanya ketika tahiyat yang selalu dibawa itu hanya Nabi Muhammad SAW dan Nabi Ibrahim alaihissalam? Nabi Muhammad alaihissalam adalah Nabi terakhir atau Nabi penutup, Nabi penyempurna daripada Nabi-Nabi sebelumnya. Ibadah penyempurna dari ibadah-ibadah para Nabi sebelumnya. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam di sini kenapa kalau kita mengukur ke jasa, ya mungkin lebih berjasanya Nabi Adam alaihissalam, sebab Nabi Adam alaihissalam itu bibitnya manusia. Tanpa adanya beliau kita tidak mungkin ada. Banyak yang manusia sekarang karena berawal dari adanya Nabi Adam alaihissalam. Kenapa bukan Nabi Adam alaihissalam? Karena di sini ngebahasnya tidak ngebahas jasad, tidak ngebahas lahiriah. Sholat di sini yang terpenting adalah pengakuan, pengabdian ruh, ketakwaan, ketaatan ruh kepada Sang Pencipta. Innalillah, ruh berasal dari Allah, dan ruh bakal kembali kepada Allah. Wa inna ilaihi raji'un. Jadi yang bertugas di sini adalah ruh. Kalau badan itu hanya kendaraan, ruh itu supirnya. Jadi nanti si supir akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah, digunakan untuk apa badan ini. Makanya yang dibawa itu Nabi Ibrahim alaihissalam, karena bukan ngebahas badan, bahasnya apa? Ruh, ketaatan, kepasrahan, kecintaan. Nabi Ibrahim alaihissalam sampai putranya dipinta, dites sama Allah, diuji. Saya minta nyawa anakmu. Ya silakan. Nabi Ibrahim alaihissalam berbicara kepada Nabi Ismail alaihissalam, yang pada akhirnya jadi domba. Nah itu sampai diuji sampai ke situnya sama Allah, menguji ketakwaan, ketaatan, kepatuhan, kecintaan Nabi Ibrahim alaihissalam sama Allah itu diuji, dan sangat luar biasa. Nah sekarang feedbacknya ke kita sendiri, apa yang kita berikan kepada Allah? Yang ada adalah keluh kesah, doa, permintaan. Wah udah gak kehitung permintaan ini, minta itu. Ya bukannya dilarang, silahkan saja sih, berdoa itu wajib, karena kita adalah makhluk yang lemah, makhluk yang kurang. Tetapi kalau kita mau jujur, kayaknya kebanyakan mintanya daripada kerjanya. Kerjanya apa? Pengabdian, ibadah. Kadang mintanya 10, kerjanya cuma 1. Kadangkala ya mohon maaf, ketika kita berdoa pengennya cepat-cepat dikabul, pengennya disegerakan. Tapi giliran azan, waktunya sholat kadang entar. Jadi di mana letak kepatuhan, ketaatannya? Nah itulah kenapa Nabi Ibrahim alaihissalam yang dibawa, karena ini yang bertugas adalah ruh, rasa, sujud kepada Sang Pencipta secara totalitas. Jadi kupasan sholat berdasarkan sudut pandang hakikat adalah ruh kita, aku kita ini harus selalu ingat kepada Allah,
kapanpun, dimanapun, dalam kondisi apapun. Karena itu sebuah bentuk perwujudan dari rasa pasrah kita kepada Sang Pencipta yang Maha Menentukan. Manusia hanya bisa berencana, hanya bisa berusaha, tapi Allah juga yang menentukannya. Demikian kilasan singkat tentang hakikat sholat. Mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada kesalahan dan kekurangan diri saya. Karena saya orang fakir ilmu, saya yang harus banyak belajar. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.